Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dio Seta. Kisah yang berjudul Sinden Pengabdi Setan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung atau ingin membaca koleksi lain dari tulisannya Kak Dio Seta, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kami terlambat. Satu nyawa lagi sudah melayang saat kami tiba di desa di mana Jatmiko tinggal. Kondisi desa masih ramai walaupun menjelang tengah malam. Seseorang baru saja diturunkan dari keranda untuk diletakkan di ruang khusus di balai desa. Aku mendekat, mencoba menyaksikan jasadnya. Persis seperti cerita Jatmiko, jasad itu meninggal dengan mata yang masih terbuka dan darah yang mengucur dari telinga. "Mas Danan!" Terdengar suara Jatmiko yang masih membantu warga mengevakuasi jasad ini. "Maaf ya mas, saya terlambat." "Sudah mas, nyawa itu urusan Tuhan. Kami berterima kasih Mas Danan dan Mas Cahyo mau datang ke tempat ini," ucap Jatmiko. Aku melihatnya sedikit berbeda dari saat di desa Tanggul Mayat dulu. Sebelumnya ia termasuk orang yang cukup temperamen, tapi mungkin sekarang ia sudah belajar sesuatu. "Mas, aku izin mendoakan ya," ucap Cahyo yang sepertinya dari tadi merasa tidak tahan melihat kondisi jasad perempuan itu. Jatmiko pun meminta izin kepada keluarga korban dan mengiyakan ucapan Cahyo. Sebuah doa dibacakan tepat di samping jenazah. Tepat saat doa selesai dibacakan, darah dari telinga jasad itu berhenti menetes. Ia pun menutup mata jasad itu dan segera meninggalkannya. Keluarga korban yang melihat kejadian itu segera menghampiri Cahyo dan berterima kasih. Terlihat wajah Cahyo yang sangat kasihan dengan keluarga yang ditinggalkan. "Kita harus selesaikan masalah ini secepatnya," ucap Cahyo dengan wajah yang terlihat gusar. Terlihat kekesalan disorot matanya. "Pasti, tapi jangan gegabah. Kita cari tahu dulu akar permasalahannya," balasku. Kami pun meninggalkan balai desa dan menuju rumah singgah yang sering digunakan pendatang yang bertamu. Di sana sudah ada seorang anak berumur belasan tahun yang mengantarkan nampan yang berisi minuman panas dan cemilan. "Terima kasih adik, kok jam segini belum tidur?" tanyaku. "Iya mas, masih takut sendirian di rumah, jadi bantuin bapak saja," ucapnya. Mas Jatmiko mendekat ke arahku dan berbicara dengan pelan. "Namanya Gendis. Ibunya juga meninggal karena kutukan sinden itu. Sekarang ia hanya tinggal bersama ayahnya yang juga perangkat desa di sini," jelas Mas Jatmiko. Sontak aku dan Cahyo menoleh ke arah Gendis. Ia terlihat begitu tegar walaupun aku masih bisa melihat kesedihan di matanya. Aku yakin dia tidak ingin di rumah sendirian, bukan karena takut, tapi karena ingin mencari kesibukan untuk melupakan kesedihannya. "Gendis, kamu di sini saja sampai bapak pulang. Ceritain ke mas tentang desa ini," ucap Cahyo. "Boleh mas, bukannya mas-masnya mau istirahat?" tanya Gendis. "Boleh banget. Kalau boleh jujur, saat ada kejadian seperti ini, lebih baik kami berjaga di tengah malam dan istirahat di pagi hari. Serangan-serangan seperti itu biasanya datang saat malam hari," jelas Cahyo. Mas Jatmiko terlihat setuju dengan ucapan Cahyo. "Sebenarnya tadi sudah ada orang pintar lain kenalan warga. Dia merasakan langsung apa yang terjadi di desa kami hingga melihat warga yang tadi meninggal. Sekarang dia sedang bersama ayahnya Gendis menyelidiki permasalahan ini," jelas Jatmiko. Aku beradu tatap dengan Cahyo. Semoga saja orang pintar itu memiliki kapasitas untuk menghadapi permasalahan di desa ini juga. "Mas Cahyo dan Mas Danan istirahat dulu saja. Saya izin bantuin warga desa dulu," pamit Mas Jatmiko.
Cahyo meletakkan tasnya dan duduk di pagar teras, menemani Gendis di sana, sementara aku akan membereskan peralatan. Besok Gendis gak sekolah? Tanya Cahyo. Libur mas, habis ujian. Berarti bisa main seharian dong. Maunya begitu, tapi semenjak ada kutukan itu, aku gak bisa main di pendopo lagi, ucap Gendis dengan wajah yang murung. Apa hubungannya main di pendopo sama main? Tanya Cahyo. Katanya itu pendopo keramat, ada di hutan sana. Dulu Gendis sering main ke sana, sekarang sudah gak boleh. Ini sekarang bapak lagi di sana sama orang pintar yang tadi datang, cerita Gendis. Gendis pun dengan semangat menceritakan tempat ia sering bermain bersama temannya yang bernama Kia di sebuah tempat di pinggir hutan. Ada sebuah tempat menyerupai panggung tua dengan kayu-kayu yang sudah lapuk dan ditumbuhi tanaman liar di sana. Warga desa menyebutnya dengan nama pendopo karena bentuknya mirip dengan pendopo kayu, namun ukurannya lebih besar. Kamu gak takut main di sana? Tanya Cahyo. Enggak, kan kalau main di sana siang-siang bareng Kia juga, jawab Gendis. Gendis bercerita ia sering bermain di sana di panggung tua itu, seolah sedang menyanyi atau menari di sana. Ia menceritakan bahwa ia senang melakukan itu di sana karena di hadapan panggung tua itu seolah ada tanah lapang dan tempat sepertinya pernah ditinggali. Jadi kalau main pentas-pentasan di sana kayak ada yang nonton, padahal gak ada, jadi gak malu, ceritanya dengan polos. Bisa jadi memang ada yang nonton, ucapku iseng sambil bergabung dalam perbincangan mereka. Gak ada mas, kan jauh dari desa, balas Gendis. Rupanya ia tidak membaca maksudku. Wajar saja, dia memang masih anak kecil yang polos. Walaupun masih kecil, rupanya Gendis punya banyak cerita yang mampu menemani kami duduk santai di teras sambil menikmati udara malam di desa ini. Sebenarnya aku penasaran mengenai kejadian yang menyebabkan ibunya meninggal. Namun aku tidak tega untuk bertanya. Mungkin aku harus menunggu ayah Gendis untuk mendapat cerita detailnya. Di tengah cerita, tiba-tiba terdengar suara kentongan yang dipukul oleh salah seorang warga desa. Seketika terlihat banyak warga keluar rumah dan menghampiri asal suara itu yang ternyata berasal dari mulut hutan. Kami pun ikut pergi menghampiri asal suara itu. Itu Mbak Jurip, orang pintar yang tadi pergi sama Pak Pram, ayahnya Gendis, ucap Jatmiko yang sudah sampai di sana terlebih dahulu. Di sana terlihat Mbak Jurip setengah sekarat terduduk bersandar di salah satu batu di mulut hutan. Bapak kemana? Tanya Gendis cemas. Mbak Jurip, ada apa ini? Pak Pram di mana? Tanya Jatmiko. Mbak Jurip mencoba berusaha untuk berbicara dengan kondisinya. Pak Pram masih di sana. Penunggu tempat itu mengamuk saat mendengar suara sinden itu, jawabnya. Penunggu mengamuk. Jika itu benar bisa dipastikan saat ini ayah Gendis dalam keadaan bahaya. Lantas kamu tinggalkan ayah Gendis di sana sendirian, ucap Cahyo yang mulai emosi. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Pilihannya antara saya mencari pertolongan atau kami mati berdua di sana, ucap Mbak Jurip. Sudah Cahyo, mungkin dia benar. Coba kita pastikan ke sana. Mas Jatmiko, jaga Gendis dulu ya, ucapku sambil bersiap memasuki hutan. Mas Jatmiko mengangguk menyanggupi, namun tiba-tiba Gendis yang khawatir dengan keadaan ayahnya segera berlari memasuki hutan seorang diri meninggalkan kami. Gendis! Teriak Cahyo panik dan segera menyusulnya. Gendis, jangan nekat! Jatmiko mencoba menyusul, tapi aku menahannya. Terlalu berbahaya bila semakin banyak warga yang masuk ke dalam hutan tanpa tahu keadaannya. Percayakan pada kami mas, pamitku pada Jatmiko dan segera menyusul Gendis dan Cahyo masuk ke dalam hutan. Bukan hutan yang lebat dan tidak jauh perjalanan yang kami lalui untuk sampai ke tempat yang Gendis ceritakan tadi. Sayangnya Gendis sudah menghilang dari pandangan kami. Gendis, Pak Pram! Aku berteriak mencari keberadaan mereka, namun sama sekali tidak ada yang membalas. Sebaliknya, ada sesuatu di tempat ini yang memperhatikan kami. Aku yakin tempat ini dulunya adalah sebuah desa. Posisi batu, lokasi pohon yang teratur,
dan beberapa tempat masih berbentuk seperti jalan. Sebuah bayangan hitam seperti berjalan ke arah panggung tua yang warga sebut sebagai pendopo. Tanganku gemetar dan tubuhku merinding saat mengikuti sosok itu. Aku tahu itu bukan makhluk biasa. "Hati-hati Nan, makhluk itu berbahaya," ucap Cahyo yang juga sadar akan betapa mengerikannya sosok yang belum kami ketahui wujudnya itu. Tepat saat makhluk itu sampai di atas panggung, wujudnya mulai terlihat dengan jelas. Seorang wanita berbaju kebaya anggun yang sudah lusuh dengan bentuk tubuh layaknya seorang sinden yang ideal. Sayangnya kulitnya sudah menghitam seperti jasad yang sudah membusuk dengan mata yang bernanah. Senyumnya terlihat manis walau dengan wujud mengerikannya. Tepat saat menampakkan wujudnya, muncul banyak sosok roh laki-laki mendekati dirinya. Mereka berjalan dan merayap dari segala sisi mendekati sinden itu. Kami tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh roh itu hingga mereka sampai ke sisi sinden itu. Menjijikan. Pemandangan di hadapan kami begitu menjijikan. Di sebuah panggung tua yang berlatarkan langit malam dan cahaya bulan, sosok roh laki-laki berlutut di bawah kaki setan demit itu dan menjilati kakinya yang membusuk dan bernanah. Aku mencoba menahan mual. Cahyo pun segera memalingkan wajahnya. "Mati atau mengabdi kepadaku." Hanya sepatah kalimat itu saja yang diucapkan oleh setan sinden itu. Namun itu sudah cukup mengintimidasi kami dengan pemandangan di hadapan kami. "Tidak ada yang akan menjadi pengikutmu," balas Cahyo dengan tegas. Aku pun tidak mau tinggal diam melihat apa yang ada di hadapanku. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa untuk menenangkan roh-roh yang terus menjilati kaki setan itu. Roh itu menolak untuk ditenangkan dan memilih untuk patuh kepada sinden itu. "Mereka bahagia sebagai pengikutku, baik saat hidup ataupun mati. Pilihlah dengan bijak." Setelah ucapan itu, sosok sinden itu berubah. Wajahnya berubah menjadi sangat cantik dan kulitnya terlihat putih, layaknya seorang bidadari yang bermahkotakan rembulan di belakangnya. "Nan, jangan terpengaruh Nan," ucap Cahyo. "Wah, enak aja. Kamu itu, ingat, Sekar nungguin kamu," balasku. Kami membaca doa untuk melindungi pikiran kami dari pengaruh sosok yang amat cantik di hadapan kami. Dibanding pertarungan fisik, pertarungan dengan hawa nafsu adalah yang paling berbahaya. Seandainya aku dan Cahyo adalah orang biasa, pengaruh dari sinden itu bisa membuat kami saling bunuh untuk berebut menjadi pengikutnya. "Kita mau terus nontonin di sini," ucap Cahyo. "Dari tadi aku nyoba nenangin roh itu tapi gagal," balasku. "Berarti harus kita selesaikan setan sinden itu dulu kan?" Kami pun berlari ke arah pendopo. Namun dengan segera sosok setan pengikut sinden itu menghadang kami. "Makhluk ini urusanku, kamu terus ke sinden itu," perintah Cahyo. Aku melihat Cahyo terus membacakan doa dan ayat-ayat suci untuk menenangkan roh yang menghadangnya. Namun semua itu seolah sia-sia. Roh itu seperti tidak mendengar apapun yang diucapkan Cahyo. Terlihat ia masih dilema untuk menggunakan kekuatan Wanasura. Sebaliknya, saat aku mendekat, sinden itu malah tersenyum dengan manis, seolah menggoda aku. Aku merasakan ada ilmu pengasihan yang sangat kuat mencoba mengganggu ketenanganku dan membuatku semakin terkesima setiap menatapnya. Tidak mau mengambil resiko, aku segera menarik pusaka keris Raga Sukma dari dalam sukmaku dan menggenggamnya dengan erat. Aku bersiap menghunuskan keris itu ke arah sinden yang saat ini berwujud bak bidadari itu. Namun tiba-tiba seranganku tertahan oleh sosok hitam. Sosok roh seperti seorang panglima kerajaan yang mampu menahan serangan keris Raga Sukma dengan tombak di tangannya. "Semua sinden abdi akan dilindungi oleh Joko Garu. Kalian tidak bisa menyentuhku sebelum menjadi pengikutku," ucap sinden itu. Aku melompat mundur. Namun roh itu terus maju untuk menyerangku. Berkali-kali aku menahan serangan sosok yang disebut dengan nama Joko Garu itu. Namun sepertinya aku bisa mengimbanginya. Di tengah pertarungan, terdengar suara sinden itu menyanyi dengan nada yang aneh. Kidung itu melantun dengan nada yang teratur
namun membuat kami merasa merinding saat mendengarnya. Dan satu lagi, aku yakin yang ia nyanyikan bukanlah bahasa manusia. Tanpa sadar, cairan merah mulai keluar dari hidung dan telingaku. Pandanganku memudar, namun entah mengapa aku ingin terus mendengar suara tembang itu. Aku membacakan mantra muksa pangreksa untuk melindungi diriku dari segala niat jahat yang menyerang. Namun mantraku seolah tidak pernah selesai terucap. Sekuat tenaga aku mundur ke arah Cahyo, tapi rupanya Cahyo juga bernasib sama denganku. Setan-setan pengikut sinden itu mulai mengerubungi kami. "Wanasura!" teriak Cahyo yang mulai panik. Cahyo dengan sigap memegangi kekuatan Wanasura untuk merasukinya dan memukul sekuat tenaga tanah di hadapannya hingga setan-setan itu terpental. Sayangnya Joko Garu masih bertahan. Ia menerjang kami dengan mengayunkan tombaknya. Aku menangkisnya dengan keris di tanganku, namun kekuatannya sangat besar hingga mementalkanku dan Cahyo. Benturan itu membuat darah bermuncratran dari mulutku. Terlebih saat ini kami mulai kehilangan kesadaran oleh pengaruh tembang yang dinyanyikan oleh sinden sialan itu. Di tengah kebingungan kami, aku merasakan ada sosok yang mendekat. Tidak hanya satu, banyak. Entah apa lagi ini. Joko Garu menghampiri kami lagi dan bersiap menghabisi kami. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan dari balik pohon. Ya, sebuah tangan tanpa badan. Entah mengapa aku bisa mengerti maksud darinya untuk menyambut tangan itu. Tepat saat aku menggenggamnya, tiba-tiba aku sudah berada di tempat berbeda. Sebuah tempat luas di tengah hutan yang mirip tempat kami sebelumnya berada, namun tertutup kabut tebal. "Ini di mana, Nan?" tanya Cahyo yang juga sedang berusaha memulihkan dirinya. "Gak tahu, tapi setidaknya kita bisa selamat," balasku. Belum pernah aku mengalami pertarungan seperti ini. Aku rasa pusaka sesakti apapun tidak akan berguna untuk melawan sinden tadi. Dari jauh terlihat beberapa orang berlari mendekati kami. Salah satu dari mereka adalah "Gendis," ucapku kaget. "Ayo mas, ikut Gendis," ucapnya. Aku dan Cahyo saling bertatapan, namun kami memang tidak merasakan niat jahat dari makhluk yang bersama dengan Gendis. Mereka membawa kami pada sebuah tempat di tengah hutan yang cukup luas. Ada banyak sosok di sana. Roh wanita yang melayang di atas hutan, pria tanpa lengan, hingga roh manusia dengan wajah yang tidak berbentuk. Tempat ini dihuni oleh arwah penasaran. Tapi di balik kengerian itu, aku melihat sosok seorang manusia terduduk bersandar di batu. Gendis membawa kami menuju ke arahnya. "Ini Bapak Gendis, Mas," ucap Gendis memperkenalkan ayahnya yang berusaha menahan sakit dari lukanya. "Saya Pramono, ayahnya Gendis," balasnya menyambut kami. Namun kami menahan tubuhnya dan membantunya untuk tetap duduk. "Sudah Pak, duduk saja, biar saya bantu obati lukanya." Aku mengambil perlengkapan P3K dari tas kecilku dan mengobati luka luar yang terlihat di tubuh Pak Pram. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ada luka dari benda gaib yang menyerang ke tubuhnya. "Makhluk di tempat ini yang menyelamatkan Bapak dan Gendis, Mas," jelas Gendis. Cahyo mendekat dan mencoba mendengar penjelasan Gendis. "Ternyata benar kata Mas Danan, selama ini setiap Gendis bermain di pendopo, ada mereka yang menonton Gendis," jelasnya. "Kami senang melihat tingkah polos anak wanita ini," ucap sosok roh yang mendekat ke arah kami dan terus melayang pergi. "Kalau tidak ditolong oleh mereka, mungkin saya sudah mati," ucap Pak Pram. Aku setuju, kami pun bernasib sama. Aku menceritakan tentang apa yang terjadi pada kami saat menghadapi sinden iblis itu, namun sepertinya ia tidak begitu heran. "Apa dia yang bernama Nyai Lindri?" tanyaku pada Pak Pram. Pak Pram menggeleng. "Dia adalah sosok yang memberi kekuatan pada Nyai Lindri, sosok yang sudah menghabisi ratusan nyawa selama beratus-ratus tahun," ucap Pak Pram. "Beratus-ratus tahun? Maksud Pak Pram, bukan Nyai Lindri dalang dari kutukan ini?" tanyaku. "Nyai Lindri membangkitkan kutukan ini, kutukan yang tertidur di sekitar desa, yang kami kira sudah hilang sejak lama," Pak Pram mencoba bercerita.
Ternyata ada cerita turun-temurun yang pernah diceritakan di desa Gendis. Cerita yang berhubungan dengan pendopo tadi. Konon dulunya tempat itu adalah tempat pementasan dari desa yang sempat berada di sana. Warganya sangat suka dengan pagelaran, entah itu tari, wayang, ataupun kesenian lainnya. Untuk menarik perhatian penonton, para penari dan sinden menggunakan berbagai macam cara, mulai dari riasan hingga susuk. Muncullah persaingan antar seorang sinden dan seorang penari yang memperebutkan hati seorang pemuda desa. Berbagai cara mereka gunakan untuk mendekati pemuda itu. Namun pemuda itu lebih tertarik oleh gemulainya sang penari. Terbakar rasa cemburu, sinden itu melakukan tirakat terlarang dengan meminta ilmu pengasihan demi merebut hati pemuda itu. Secara singkat, akhirnya pemuda itu berhasil bertekuk lutut menerima cinta dari sinden itu. Namun ternyata bayarannya tidak murah. Sinden itu hidup bahagia bersama pemuda itu hingga akhirnya hamil dan melahirkan. Namun ada hal yang aneh setelahnya. Saat sang sinden menyanyikan lagu untuk anaknya, tiba-tiba tubuh anaknya membiru tidak bernafas. Hal itu memberikan kesedihan yang mendalam untuk mereka. Namun ternyata hal yang sama terjadi saat melahirkan anak keduanya. Kali ini saat sinden itu menyanyi di pementasan, anak keduanya mengalami nasib yang sama. Tubuhnya membiru, tidak bernafas. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi. Namun tentu saja perjanjian harus terus dibayar. Setahun kemudian terjadi kejadian aneh. Setiap ada pementasan, ada satu warga yang meninggal. Awalnya warga mengira ini hanya kebetulan. Namun setelah semakin banyaknya korban, warga curiga dan menghentikan pementasan untuk seterusnya. Tanpa ada pementasan, sinden itu dituntut untuk menunaikan perjanjiannya. Tiap malam tertentu, ia akan keluar desa dan bernyanyi di tengah gelapnya malam. Ilmunya membuat suaranya tidak dikenali oleh warga desa. Keesokan paginya akan ada satu warga yang ditemukan meninggal dengan tidak wajar di desa tersebut. Seorang warga meminta bantuan dukun untuk mencari permasalahan ini. Dengan kemampuan dukun itu, segera diketahuilah bahwa ini semua adalah ilmu hitam dari sang sinden. Mendengar ucapan dukun itu, warga beramai-ramai menghampiri rumah sinden itu di malam hari dan menyuruhnya keluar. Sinden itu berpura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud oleh warga. Namun keberadaan dukun itu membuatnya tidak bisa mengelak. Beberapa keluarga korban yang emosi segera menampar dan memukuli sinden itu hingga tersungkur di tanah. Sang suami yang masih terpengaruh oleh ilmu pengasihannya sekuat tenaga melindungi istrinya yang terus menangis tanpa henti. Sang sinden sama sekali tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Ia berlindung di balik suaminya, namun sang dukun membacakan beberapa mantra dan mengusapkan tangannya ke mata suami sinden itu hingga terlepas dari pengaruh ilmu sang sinden. Seketika ia pun tersadar. Ia yang sebelumnya melindungi sinden itu berbalik menatap istrinya. Rasa kesal menumpuk di hatinya. Ia teringat anak pertamanya yang mati saat dinyanyikan oleh istrinya. Dan ia teringat anak keduanya yang juga mati dengan aneh. Saat itu juga semua hinaan dan sumpah serapah diucapkan kepada istrinya dengan wajah penuh emosi. Sinden itu meminta maaf dan memohon ampun, namun sebaliknya suaminya malah menendangnya hingga tersungkur. Tidak hanya itu, suaminya pun meludahi wajah istrinya dan menyerahkannya kepada warga. Sinden itu terus memohon, namun warga yang sudah gelap mata bersiap mengambil berbagai benda, mulai dari batu hingga benda tumpul. Sang sinden yang ketakutan kembali masuk mengunci diri di dalam rumah. Warga tidak melepaskan begitu saja. Mereka pun mengambil minyak tanah dan membakar rumah itu bersama sang sinden yang berada di dalamnya. Suara teriakan dan tangisan yang memilukan terdengar dari dalam rumah. Ia tidak bisa keluar. Bahkan walaupun bisa, warga sudah mengelilingi rumah itu dengan obor di tangannya. Saat api menjalar semakin besar, tiba-tiba terdengar suara sinden itu menyanyi dari dalam rumah. Suara itu menyatu dengan suara isak tangis. Entah bagaimana suara itu bisa terdengar jelas oleh seluruh warga desa. Saat tembang itu selesai,
dan api mulai menghabisi seluruh bangunan, tiba-tiba seorang pria jatuh terkapar di tengah-tengah warga. Ia mati dengan mata yang terbelalak dan darah yang mengalir dari telinganya. Itu adalah suami dari sinden itu. Sepertinya sampai mati pun sinden itu tetap tidak ingin melepaskan seseorang yang ia cintai. Tepat setelah api padam, sang dukun pergi meninggalkan desa tanpa sepatah kata pun. Beberapa warga merasa melihat sang dukun tersenyum senang saat melihat kematian sinden itu, seolah itu semua sudah ia rencanakan. Sayangnya, setelah kejadian itu, hal yang aneh semakin terjadi. Tiap malam tertentu terdengar suara seorang sinden yang menembangkan lagunya dengan nada yang mengerikan. Warga tahu dengan jelas bahwa itu adalah suara sinden yang mereka bunuh itu. Kondisi desa menjadi mencekam, apalagi setelah setiap pagi setelahnya selalu ditemukan seseorang warga yang meninggal, seperti yang terjadi saat sinden itu masih hidup. Ilmu hitam sinden itu berubah menjadi kutukan. Hal itu terjadi terus-menerus di tiap malam tertentu. Tidak ada yang bisa menghentikannya hingga warga desa memutuskan untuk meninggalkan desa sebelum menjadi korban berikutnya. Apa yang terjadi setelahnya tidak ada yang tahu. Namun cerita ini terus diceritakan turun-temurun. "Ini gak akan mudah, Nan," ucap Cahyo. Aku mengangguk setuju. Bukan hanya Nyai Lindri, namun kutukan ini sudah ada sejak lama. Benar ucapan Pak Le, mereka tidak sendiri. Aku pun teringat sinden pengamen di warung makan kemarin. Mungkin saja sinden-sinden lain yang melakukan hal serupa untuk memikat orang di sekitarnya. Sekilas aku melihat luka Pak Pram. Aku tersadar luka gaib yang dialami Pak Pram tidak sama seperti serangan sinden dan pengikutnya tadi. "Pak, siapa yang menyerang Pak Pram sampai seperti ini? Apa sinden itu?" tanyaku. Mendengar pertanyaanku, Cahyo sepertinya juga tersadar dan menghampiri kami. Bukan, sinden itu memaksa kami untuk jadi pengikutnya, atau ia akan membunuh kami. Mbah Curip yang kala itu memutuskan untuk mengikutinya, dan saat itu juga sinden itu meminta Mbah Curip untuk membunuh saya. Saat saya sekarat, tiba-tiba roh-roh di tempat ini menyelamatkan saya," jelasnya. "Berarti warga desa dalam bahaya. Kita harus kembali secepatnya," ucapku. Cahyo bersiap membantu Pak Pram. Sebelum meninggalkan tempat itu, Gendis memperhatikan sekali lagi roh-roh dengan berbagai wujud di tempat itu. Benar juga, sebelum kami pergi, kami harus berterima kasih pada mereka. Apalagi aku juga penasaran, mengapa mereka menolong kami. "Terima kasih. Saat masalah ini selesai, saya akan kembali untuk menenangkan kalian. Tapi, kenapa kalian menolong kami?" tanyaku. Mendengar pertanyaanku, salah satu roh seorang ibu mendekat dan menampakkan wujudnya. "Kami masih ingin melihat tingkah lucu Gendis dan temannya yang sering menghibur kami di pendopo," ucapnya sambil tersenyum kepada Gendis. Kali ini roh seorang pemuda tanpa lengan juga menampakkan wujudnya. "Tidak mungkin kami membiarkan seseorang yang tidak pernah lupa merawat dan membersihkan makam kami mati begitu saja. Budinya begitu besar terhadap kami," ucapnya sambil menatap ke arah Pak Pram. Aku tersenyum. Ternyata roh penasaran bisa menghargai perbuatan mereka yang hidup di alam yang berbeda. Padahal sesama manusia saja kadang sudah lupa dengan apa yang disebut dengan balas budi. Kami pun berpamitan menuju jalan yang diarahkan oleh roh-roh itu. Sebuah doa pendek kulantunkan kepada Yang Maha Kuasa agar mereka yang masih berkentayangan di alam ini bisa segera tenang dan kembali ke tempat mereka seharusnya berada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.